Apa aja 8 kebiasaan atau habit dari milioner? Kamu mau tahu? Makanya stick di video ini sampai akhir karena mungkin ada beberapa kebiasaan yang kamu belum tahu, yang kamu harus tahu dan kamu perlu lakukan mulai dari saat ini. Halo teman-teman, saya dengan Clara Angelin. Welcome back di channel kita di Theta Omega TV. So, apa aja sih yang kita bahas di channel ini? Channel ini banyak membahas tentang law of attraction, tentang money mindset, yaitu apa yang akan kita bahas hari ini teman-teman, money mindsetnya milioner, dan juga tentang money management. So, buat teman-teman yang baru, consider to subscribe and let's get into it. Oke, tentang millionaire habits gitu ya teman-teman. So, aku banyak bergaul dengan teman-temanku ya, maksudnya dengan network yang cukup yang oke gitu ya. Karena memang saya memanifestasikan seperti itu ya teman-teman. Saya kepingin bergaul dengan mereka dan saya kepingin tap into their habits, tap into their mindset. How is it? Dan beberapa hal ini yang akan saya bagikan di video hari ini gitu. Ini adalah hasil ringkasannya ya. Apa aja sih habit dari milioner ya? Yang pertama, they have written plans. Most of them ya, nggak semua, tetapi kebanyakan, terutama milioner yang istilah kata ini bergerak di bidang bisnis ya, entrepreneur. Karena ada milioner dari entrepreneurship, ada milioner dari investing ya. So there's a lot of way to go to Rome. So there's a lot of way to become a millionaire. So most of them biasanya kebanyakan dari mereka tuh punya written plans. They know what they need to do. Oke, jadi biasa kan teman-teman, kita itu terlalu sering nih ya. Mau belanja ditulis gitu ya, mau liburan ditulis, tapi kita lupa nulisin rencana besar kehidupan kita atau rencana bisnis kita. Jadi ini sesuatu yang penting, kebiasaan yang harus kita mulai bangun mulai dari saat ini. Bahkan untuk teman saya yang investor ya, yang kayak yang benar-benar super rich gitu ya dari investment, they have that written plans ya. Tahun ini saya mau kemana ya. Jadi setiap tahun atau bahkan setiap kuartal periodically they have that written plans, target gue mau ngapain, target saya mau investasi saya berapa ya. Oke, so that's the number one habits that we need to build from now on. What's the second one? Oke, the second one ya, mereka itu fokus untuk increase their income. Bagi yang pengusaha biasanya tuh gatelnya apa? Mereka nggak betah dengan satu jenis bisnis ya. Ya ini tergantung ya, tetapi maksudnya biasanya dari satu jenis bisnis bisa ngembangin. Bahkan yang mereka mulainya dari little shop, small shop gitu ya. Saya banyak banget dapat pengalaman dari teman-teman yang mereka mulai dari hal-hal yang kecil ya, dikembangin bisnisnya dan scalable business. Dan setelah itu mereka juga ngembangin ke bisnis yang lainnya. Oke, jadi mereka selalu berusaha mencari cara untuk increase their income. Buat mereka yang memang hobinya investasi teman-teman ya, mereka selalu mencari cara gimana untuk increase my income in terms of investing. So biasanya mereka punya diversified portfolio yang beragam ya. Misalnya kalau misalnya teman-teman berpikir apakah investasi cuma di stock market, it's not only that. Ada yang di stock market, lalu mereka berkembang kalau sekarang ini ke cryptocurrency gitu ya. Tetapi dengan tentu aja dengan dengan imbangan tertentu ya. Atau juga ke properti ya. Ini biasanya dan juga ke bisnis ya. Ada teman-teman my millionaire friends yang hobinya itu invest di bisnis ya. Bisnis yang bagus, bisnis yang mereka bisa lihat this is a scalable business. Yang ketiga ya, kebiasaan dari millionaire. They start to invest as early as possible. Mereka memulai belajar investasi. Karena gini, aku belajar dari salah satu prinsip teman my rich friends ya, very rich friends. Bisnis itu untuk generate income, untuk menghasilkan income. Sebenarnya nggak cuma bisnis teman-teman, pekerjaan biasa pun it's okay. Tapi yang benar-benar menjadikan kita wealthy atau benar-benar milioner itu bukan dari income, active income. Yang menjadikan kita milioner itu adalah dari investasi kita ya. Jadi belajar berinvestasi yang tepat itu sangat penting. Makanya teman-teman cek ya di video-video kita lainnya di channel ini, dan juga subscribe di channel kita karena kita juga banyak membahas hal-hal seperti ini gitu ya. Gimana ngembangin misalnya
gimana sih kita tahu bahwa kita itu tipe investor seperti apa gitu ya. Terus gimana sih saya tahu jenis-jenis investasi seperti apa. Itu kita ada bahas ya. Coba teman-teman cek di video-video ini. Oke? Ada linknya di deskripsi di bawah. Oke, nah teman-teman, kalau kalian belum pernah investasi atau baru investasi kecil, kapan sih waktu yang tepat investasi? Kemarin teman-teman, tahun lalu atau bahkan 5 tahun lalu ya. Nah, itu waktu yang paling tepat. Nah, waktu kedua yang paling tepat untuk investasi sekarang ya. Jadi jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti. Investasi ini adalah satu money skill yang sangat penting ya. Habit berikutnya dari millionaires ya, itu they have multiple streams of income ya. Berkaitan dengan tadi yang ke satu dan kedua. Kenapa? Mereka nggak mau stick di satu jenis income karena berbahaya kalau stick di satu jenis income saja ya. So income-nya mungkin ada yang dari bisnis, ada kadang-kadang ada yang kerja teman-teman ya. Jadi kerja dalam arti they work in their business gitu ya. Ada juga yang emangnya kenapa kalau yang saya sebut milioner itu nggak selalu harus entrepreneur gitu ya. Kerja pun bisa jadi milioner teman-teman. Tapi biasanya ada kerjaan, ada side hustle gitu ya. Mereka juga punya investasi. So they try to create multiple streams of income. Millionaires itu jago manage uang ya, alias mereka tahu berapa persen yang harus mereka investasikan di savings ya. Jadi pertama savings dulu, baru ke investment ya. Dan savingsnya mereka itu biasa di automate. Kalau kita nggak bisa automate atau biasanya kadang-kadang ada bank-bank tertentu kita bisa otomasi tuh ya. Kalau sekarang di Indonesia tuh ya banyak, di luar negeri pun banyak sekali ya, in overseas. Jadi setiap bulan kita mau masukin ini ke berapa. Ini adalah cara yang bagus sekali untuk memaksa diri kita untuk savings. Karena nggak mungkin sekali teman-teman kita bisa jadi milioner kalau kita tidak tahu bagaimana caranya memulai savings, ya, memulai punya tabungan. Karena dari tabungan ini baru kita bisa kumpulin uangnya untuk kita investasikan. Makanya teman-teman stay tune di channel kita dan juga cek ya di deskripsi di bawah ini tentang apa aja sih video-video yang kita ngebahas tentang money management, tentang savings dan banyak lagi teman-teman ya. Oke, next, milioner ya berusaha untuk hidup di bawah, live below their means. Dari income mereka pasti hidup di bawah ini. Teman-teman tahu berapa persen yang biasanya di spend oleh milioner untuk gaya hidupnya? Biasanya teman-teman itu paling cuma 20-30%. Alias 70% dari pendapatan mereka investasikan lagi. Ya, mereka tabung dan mereka investasikan. Teman-teman jangan katakan bahwa habit milioner ini iya tentu aja gampang karena mereka sudah punya banyak uang. Sebenarnya enggak, teman-teman. Sebenarnya habit itu dimulai ketika kita belum jadi apa-apa. Ketika kita masih seperti apa adanya sekarang ini. Karena habit ini yang akan membentuk mindset kita. Mindset kita yang akan membentuk siapa diri kita ke depannya. Mereka bisa jadi milioner karena mereka sudah punya money mindset yang tepat. Sehingga bahkan nih teman-teman, ketika mereka mendapatkan uang banyak, mereka tahu bagaimana mengelolanya. Ini yang membedakan ya. Kenapa banyak orang yang menang lotre itu bisa luar biasa teman-teman, miliaran, puluhan miliar. Tapi mereka nggak siap dengan money mindset yang tepat. Akhirnya mereka jatuh bangkrut lagi setelah beberapa tahun. Dan ini pun terjadi pada banyak selebritis. So, money mindset itu yang paling penting teman-teman, yang harus dibangun dari sekarang. Oke? Nah, so what else? Oh, ini yang saya suka, semua ya milioner rata-rata, apalagi milioner zaman milenial. Saya punya beberapa teman-teman yang ada yang milioner di Singapura gitu, ada yang crazy rich Singapura juga, ada yang milioner di UK ya. We all talk about one same thing. Kita itu concern tentang kesehatan, teman-teman. Jadi kalau zaman dulu tuh ya mereka ngertinya cuma duit terus kali ya, tapi sakit di masa tua. Nah, kalau yang milenial zaman milenial gitu ya, pokoknya udah ngeliat gitu ya gimana sih mereka yang sakit di masa tua, gila nggak bisa nikmati duitnya. Mereka ini sekarang sangat concern tentang kesehatan. So they do whatever they take ya. Ini konsep yang saya suka. It means that they really have the concept of holistic success. Ya, sukses itu nggak cuma soal duit, teman-teman. Sukses itu juga adalah bisa membagi hal yang tepat untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk banyak hal lainnya di dalam hidup kita. Oke? So, jadi they exercise regularly. Mereka tuh punya planning, mereka tuh punya
diet plan yang bagus ya. Biasanya tuh bener-bener makanannya lebih bergizi dan lebih kelihatan deh gitu loh. Dan maksudnya lebih tertata gitu ya. Dan juga exercise ya, olahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan ya. Dan last but not least ya, mereka ini punya kebiasaan, semua teman-teman milenial saya punya satu kebiasaan yang rata. Benang merahnya kelihatan gitu teman-teman ya. Semuanya itu addicted to learning ya. Mereka kita semua itu suka sekali untuk belajar lebih dan lebih ya. Karena even though you already in some kind of level ya, there's always somebody else who knows better than you ya. Jadi they addicted to mereka tuh punya kebiasaan untuk terus belajar. Terus belajar itu dari mana aja, bisa aja satu ya, baca buku ya. Bahkan kalian tahu nggak, kalau bilioner nih gue ngomongnya, sekelas Bill Gates itu sampai sekarang itu masih suka baca buku gitu ya. Dan mereka baca bukunya tuh they know the technique of speed reading gitu ya. Dan teman-teman saya juga seperti itu. Kadang ada yang suka baca buku, kadang ada yang suka ikutan seminar atau nambah knowledge di sini sana. Biasa seminar yang dipilih juga seminar yang menambah cara untuk gimana cara untuk ngembangin investasi mereka, ngembangin income mereka. So there's a lot of way you can learn and you can start right now. So teman-teman mau jadi miliuner, mulai dari saat ini dulu ya. Subscribe di channel kita sekarang juga, karena di channel ini saya ngebagiin banyak sekali tips-tips dan teman-teman bisa mulai proses belajar kalian, proses mengembangkan otak, mengembangkan pikiran, kemampuan mental, kemampuan emosional untuk memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menerima lebih besar lagi di dalam hidup ini. And cek semua linknya di bawah ini juga. Ya, saya sedang membangun untuk membership site kita, dan kalau sudah siap jangan lupa untuk choose dan tune in. Oke, saya dengan Clara Angelin teman-teman. Thank you for watching this video. Like-nya dong, and also share video ini kalau video ini teman-teman rasa bermanfaat. Thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.